Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Divo Gumara sebagai moderator di acara seminar pengenalan nilai dan etika P3K Angkatan 3 dan 4 tahun 2025. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memimpin seminar pada pagi hari ini. Yang terhormat, mentor kita yaitu Bapak Dr. Andes Rulu Wibowo SST MT, yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar. Kegiatan yang pertama, pemaparan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika Angkatan 3 dan 4 P3K 2025 oleh Ibu Istiatur Rikana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kali ini saya akan memaparkan tentang seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang berada di Lok PSDM SMK Negeri 7 Semarang. Dari pertama, latar belakangnya. Latar belakang dari orientasi ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya. Yang pertama itu sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang ketiga, Peraturan LEN RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, yang dinyatakan bahwa setiap P3K wajib mengikuti orientasi sebagai bagian dari proses pengenalan tugas, fungsi, dan budaya organisasi instansi pemerintah di mana P3K bekerja. Ya, maksud dan tujuannya, maksudnya ada untuk memberikan pemahaman, pembekalan, dan penyesuaian diri kepada pegawai ya, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Tujuannya untuk membekali pegawai baru dengan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dari bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Waktunya untuk pelaksanaan orientasi P3K ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 November 2025. Pelaksanaan di SMK Negeri 7 Semarang. Untuk RHK yang saya buat di triwulan 4 ini ya, ada nomor rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator, target, kegiatan, dan tahapan, output kegiatan, dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama itu terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Indikatornya tingkat kualitas pengelolaan, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, saya memilih di sini terlaksananya supervisi terhadap guru dan perencanaan dan penilaian pembelajaran atau bimbingan peserta didik mewujudkan pembelajaran bermutu untuk semua. Indikatornya tingkat kualitas supervisi perencanaan dan penilaian pembelajaran atau bimbingan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, ini masih sama di supervisi, ya, rencana hasil kerja pimpinan yang diinterferensi. Terlaksananya supervisi terhadap guru dan pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan, serta bimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Indikatornya, tingkat keterlaksanaan supervisi terhadap pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan, serta bimbingan dan pelatihan yang dilakukan guru dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang
Terakhir, saya di RHK saya ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi itu terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Indikatornya, tingkat kualitas pengelolaan tugas tambahan guru dan penugasan tenaga kependidikan sesuai standar yang ditetapkan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Demikian untuk RHK yang sudah saya buat. Ya, kembalikan ke moderator. Yang kedua, kami buka sesi pertanyaan tanya jawab. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bertanya Bu Sri. Jadi dalam penyusunan RHK itu kan ada kaitannya dengan poin berakhlak gitu. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pengalaman Bu Isti itu dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja, lalu bagaimana dampaknya dengan kinerja kerjanya Bu Isti. Iya. Langsung saya jawab saja, ya. Yeah. Terima kasih atas pertanyaan Bu Anjar, ya. Atas pertanyaan dari Bu Anjar. Untuk pembuatan RHK yang sesuai dengan berakhlak, ya, itu saya mencoba menerapkan di kegiatan keseharian saya sebagai pengajar, ya. Jadi contohnya di sini dalam melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Jadi karena itu tugas wali kelas itu sebagai amanah dari sekolah yang harus saya emban, jadi saya semaksimal mungkin melibatkan siswa, orang tua siswa, dan lingkungan sekitarnya. Misalnya untuk siswa yang bermasalah, berarti saya harus berkolaborasi dengan tim kesiswaan. Kalau untuk siswa yang berprestasi, berarti saya harus kolaborasi dengan manajemen sekolah, seperti itu. Ya, ada yang sanggahan lagi atau sudah dapat diterima dari hasil jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Anjar. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Bulu dan Bu Isti, mungkin di koreksi dan evaluasi buat kita bersama ya untuk yang kolom 4 aspek itu kan kemarin ya ditekankan dan di situ ditulis pilih salah satu yang paling sesuai. Dan kalau saya lihat di RHK saya yang P1, P2, P3 itu di aspek itu memang hanya ada satu ya. Jadi tidak, kalau yang saya pahami kemarin itu tidak ketiga-tiganya, tapi mana yang paling sesuai, apakah menjadi kualitas, kalau kualitas berarti nanti outputnya harus berapa gitu kan. Kalau kualitas berarti tingkat apa, kenaikan apa gitu kan. Kalau waktu berarti jangka waktunya berapa. Jadi antara tiga itu kemarin disarankan yang paling paling mendekati dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi itu saja mungkin dari teman-teman yang lain atau mungkin pemahaman saya yang kurang tepat atau bagaimana mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu Lardeh untuk masukannya dan koreksinya untuk aspek pilihan. Ini kan pilih salah satu. Kemarin dari yang saya tangkap waktu Zoom itu kita bisa menyertakan semuanya. Jadi tidak hanya satu saja. Jadi boleh disertakan semua karena di situ nanti saling terkait seperti itu. Monggo dari yang lain ada sanggahan, monggo Bu. Untuk yang aspek kualitas waktu saya sepakat dengan Bu Isti dan Bu. Jadi boleh disertakan kriterianya atau yang paling dipersilakan.
Cuma untuk yang kegiatan dan tahapan misalnya itu kegiatan dan tahapan itu ya, apakah tidak perlu diberikan tahapan-tahapan seperti ini? Karena ada tahapan itu harus diurutkan seperti itu. Ya. Ya Bu, terima kasih untuk masukannya. Di sini saya berpendapat untuk kegiatan dan tahapan itu dari rencana hasil kerja itu terlaksananya dia menjadi kalimat aktif jadi melaksanakan, seperti itu saja. Untuk tahapannya kalau kita jabarkan di sini nanti terlalu panjang sekali. Kita ambil intinya saja. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan, masukan, saran. Setelah ini mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Lulu sebagai mentor. Kami persilahkan. Mbak. Ini teman-teman semua, paparannya sudah bagus, pengusulannya juga sudah baik, diskusinya juga itu dinamis, ada saran-saran, ada juga mungkin feedbacknya ya sudah baik. Terus kemudian kalau saya sebagai kepala sekolah lebih dibalik, saya senang ya kalau paling 9, kalau tidak ada 9. Saya menjadi martabat profesi guru dan dia pada tugasnya diamanahkan. Berarti ini dibutuhkan pimpinan. Saya memberikan pelayanan kepada orang tua siswa dengan ramah dan hormati, berukur. Artinya kepala sekolah terasa nyawanya. Saya ini. Kalau saya terlibat aktif dalam kerja sekolah seperti melakukan kerjasama. Jadi tanpa harus saya terberikan SK, jalan. Di ini momen yang saya kan, apa itu sesuatu masalah. Masalah itu harus identifikasi dari masing-masing guru. Kolaborasinya ya harus dengan wali kelas dan guru BK. Wali kelas yang ini kalau wali kelas tidak bisa nanti ya ke guru BK. Ini perlu waktu. Dan biasanya memang di ruang-ruang sekali 2 kali 3. Nah, tidak ada sekali. Sudah banyak lagi. Terus saya membuat laporan kegiatan atas masukan dari pimpinan atau pimpinan sejarah dan meminta legalitas pimpinan. Laporan kegiatan seperti seminar atau workshop. Oke. Nah, itu yang aspek pertama itu yang kedua. Ini yang pertama, Pak. Ini yang pembelajaran. Saya memberikan bimbingan dan solusinya mahasiswa. Oke, berbagi naik. Ini yang terakhir tadi. Meningkatkan kompetensi tadi mana ya? Yang nomor 3. Peningkatan kompetensi di nomor 1. Kita ini bagian terbaik ya, ada yang sadar dari panjenengan untuk meningkatkan kompetensinya. Terima kasih. Ini kan orang soalnya saya kok yang langsung setuju. Saya tidak lagi. Ini balik lagi. Ini nanti itu belum dengan konsultasi dulu dengan pimpinan ya. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Demikian seminar yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.